Bapak Dr. Hendra Hidayat, SPD, MPD, dan teman-teman yang hadir di Zoom pada malam hari ini. Baiklah, sebagai moderator, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berikutnya, kita, Syah. Yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu Tiara Alifah, dengan NIM 2307514, dan teman saya Viola Asora, dengan NIM 2307515, dan Ahmad Redo dengan NIM 230670002, dan yang terakhir itu Aisyah Salsabila Joena dengan NIM 230670004. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang ide bisnis plan yang materi pertama akan dibacakan oleh Viola. Kepada Viola dipersilakan. Terima kasih moderator. Jadi saya akan membahas tentang profil bisnis. Zora Outfit merupakan outfit daily dengan style Melayu Arabian, menggunakan material yang lembut, tidak panas dan tidak terawang, jahitan berstandar dan bergaransi, rumah produksi di Pondok Cabe, melayani pembelian di wilayah Jabodetabek dan luar Jabodetabek dengan jasa ekspedisi. Selanjutnya B ada market share. Segmen 1 demografinya wanita anak muda usia 17-25 tahun dengan pendapatan 159.000 sampai 205.000 dengan pendidikan pelajar dan mahasiswa beragama Islam. Segmen 2 wanita milenial 26 sampai 35 tahun, pendapatan 2 juta sampai 4 juta, pendidikan pekerja agama Islam. Segmen 1 behavior mengikuti tren, biasa bermain sosmed dan berbelanja online. Segmen 2 harga yang layak atau sesuai dengan kualitas dan belanja sesuai kebutuhan. Segmen 1 psikografik, tertarik dengan mode fashion, ingin berpakaian syar'i namun tetap stylish. Segmen 2 suka dengan gaya hidup Islami. Yang C, strategi. Ada beberapa strategi dalam penjualan secara teknologi dan informasi, yaitu sebagai berikut. Mengembangkan strategi bisnis fashion muslimah dengan fokus pada teknologi informasi, melibatkan penggunaan alat digital dan inovasi teknologi untuk meningkatkan operasional dan menarik pelanggan. Berikut adalah beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama, e-commerce dan website yang optimal. Toko online, buat toko online yang mudah digunakan dengan desain yang responsif dan navigasi yang intuitif. Pastikan situs tersebut memiliki fitur pembayaran yang aman dan berbagai metode pembayaran. Yang kedua, SEO dan SEM, optimalkan situs web untuk mencari pencari SEO dan gunakan iklan berbayar SEM untuk meningkatkan visibilitas online. Yang kedua, aplikasi mobile. Ya, kembangkan aplikasi mobile yang user-friendly untuk memudahkan pelanggan berbelanja, melihat koleksi terbaru dan mendapatkan penawaran eksklusif. Yang kedua, notifikasi push. Gunakan notifikasi push untuk menginformasikan pelanggan tentang promo, restock, atau peluncuran produk baru. Yang ketiga, augmented reality dan virtual reality, virtual try-on, implementasikan teknologi IR untuk memungkinkan pelanggan mencoba pakaian atau hijab secara virtual, sehingga mereka bisa melihat bagaimana produk akan terlihat sebelum membeli. Virtual fashion show, gunakan VR untuk mengadakan fashion show virtual, memberikan pengalaman unik kepada pelanggan dan menjangkau audiens yang lebih luas. Yang keempat, big data dan analytics, analisis konsumen, kumpulkan dan analisis data dari situs web, media sosial, dan transaksi untuk memahami perilaku konsumen, preferensi, dan tren belanja. Personalisasi, gunakan data untuk memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi dan penawaran khusus kepada pelanggan berdasarkan riwayat belanja mereka. Yang kelima, Customer Relationship Management. Sistem CRM, implementasikan sistem CRM untuk mengelola interaksi dengan pelanggan, melacak preferensi mereka, dan meningkatkan layanan pelanggan. Email marketing, gunakan email marketing untuk mengirimkan newsletter, penawaran eksklusif, dan update proses secara rutin. Yang keenam, chatbot dan layanan pelanggan 24/7.
Chatbot AI, gunakan chatbot berbasis AI di situs web dan aplikasi mobile untuk memberikan layanan pelanggan. 24/7 menjawab pertanyaan dan membantu proses pembelian. Live chat, disediakan fitur live chat untuk menangani pertanyaan pelanggan secara real time. Yang ketujuh, social media integration, content marketing buat konten yang menarik dan relevan di platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Shoppable Pods, integrasikan fitur belanja langsung di media sosial sehingga pelanggan bisa membeli produk langsung dari postingan. Yang kedelapan, blockchain untuk keaslian produk. Pelacakan produk, gunakan teknologi blockchain untuk memberikan transparansi dan melacak asal-usul produk. Memastikan keaslian dan etika dalam produksi. Influencer dan KOL, Opinion Leader, marketing kemitraan strategis, bekerja sama dengan influencer dan KOL muslimah yang memiliki basis pengikut yang besar untuk mempromosikan produk melalui review, tutorial, dan endorsement. 10. Internet of Things. Pengelolaan inventory, gunakan teknologi IoT untuk mengelola inventory secara efisien, memastikan ketersediaan produk, dan mengurangi biaya operasional. Dengan menerapkan strategi ini, bisnis fashion muslimah dapat memanfaatkan teknologi dan informasi untuk menciptakan pengalaman belanja yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Ini adalah contoh BMC kita. Yang pertama itu ada customer segment, perempuan muslimah, pelajar atau mahasiswa usia 17-23 tahun, ibu pekerja usia 24-35 tahun, tertarik dengan mode fashion, suka dengan gaya hidup islami, wanita yang ingin belajar memakai gamis dengan kualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Yang kedua itu ada value proposition, yaitu nilai dari suatu bisnis. Yang pertama itu ada desain gamis stylish dan trendy. Yang kedua menggunakan bahan yang lembut dan adem dan gak transparan. Yang ketiga produk berstandar dan bergaransi. Yang ketiga channel, yang pertama ada sosmed, bazar, yang ketiga dan marketplace. Yang keempat customer relationship, yaitu hubungan antara owner dengan customer. Yang pertama menjalin interaksi dengan customer, yang kedua promo gratis ongkir pada pembelian tertentu, yang ketiga pemberian gift di setiap pembelian, yang keempat memberikan garansi 100% pada semua produk yang dijual sesuai dengan syariat dan standar yang kami tetapkan. Yang keempat, revenue stream, penjualan produk secara online dan offline. Yang keenam, key research, ada handphone, modal usaha, supplier bahan, dan penjahit. Yang keenam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, key activities, yaitu aktivitas di dalam sebuah bisnis. Yang pertama yaitu memilih dan membeli bahan. Yang kedua, produksi. Yang ketiga, foto produk. Yang keempat, pemasaran. Yang kelima, pengiriman barang. Selanjutnya ada key partner, yaitu partner dalam kelancaran suatu bisnis. Yang pertama supplier bahan, yang kedua fotografer, yang ketiga penjahit, yang keempat ekspedisi. Yang terakhir cost structure, yaitu biaya apa saja yang dikeluarkan dalam sebuah bisnis. Yang pertama biaya bahan, biaya jahit, biaya fotografer, biaya kemasan dan packaging, biaya transportasi, dan biaya promosi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vio. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyah. Kepada Aisyah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai produksi barang dan jasa. Selanjutnya kita masuk kepada produksi barang dan jasa. Contohnya itu ada abaya, gamis, tunik, dan outer. Selanjutnya kita masuk kepada pemasaran. Pemasaran bisnis pakaian muslimah. Yang pertama, ketahui target pasar, pahami tren dan kebutuhan, bangun branding yang kuat, jalur distribusi yang efektif, manfaatkan media sosial, kolaborasi influencer, promosi dan diskon, kualitas produk. Selanjutnya, dukungan customer service yang baik, dan evaluasi serta adaptasi. Saya kembalikan kepada moderator. Teman saudara 2 juta. Proyeksi penjualan dan laba. Proyeksi penjualan tahun ke-1 50 juta, tahun ke-2 75 juta, tahun ke-3 150 juta, 50 juta. Yang lain bisa apa enggak? Proyeksi laba tahun ke-1 10 juta, tahun ke-2 15 juta, tahun ke-3 20 juta. Titik balik modal bulan ke-6 setelah usaha dimulai. Baiklah, terima kasih kepada Rido.
Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Bisnis fashion muslimah berkembang dengan pesat didorong oleh meningkatnya kesadaran dan kebutuhan akan pakaian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Desainer dan merek dalam Selanjutnya industri masuk ini kepada semakin produksi barang dan kreatif, jasa. Ada menggabungkan contohnya elemen abaya, tradisional gamis, dengan tunik, tren dan outer modern seperti untuk gambar. menciptakan produk Selanjutnya kita yang masuk modis kepada namun tetap syar'i. E-commerce memainkan peran penting dalam distribusi fashion muslimah, memberikan akses yang lebih luas kepada konsumen. Pasar fashion muslimah tidak hanya berkembang di negara-negara mayoritas muslim, tetapi juga mendapat perhatian di pasar internasional. Brand lokal berhasil menggabungkan identitas kuat dan loyalitas pelanggan melalui strategi pemasaran, digital, dan kolaborasi dengan influencer. Selain itu, ada peningkatan kesadaran terhadap etika dan keberlanjutan dalam bisnis fashion muslimah, termasuk penggunaan bahan ramah lingkungan dan kondisi kerja yang adil. Secara keseluruhan, bisnis fashion muslimah menunjukkan potensi yang signifikan dengan berbagai tantangan dan peluang yang menarik untuk diikuti. Baiklah, sekian presentasi kami pada malam hari ini. Kepada teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Atau kepada teman-teman yang mau menambahkan atau kritiknya, boleh dipersilahkan. Baiklah, jika tidak ada kritik dan sarannya, kami membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman. Silakan untuk bertanya. Apakah teman-teman di sini ada yang mau bertanya? Halo, apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Pada teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik, kepada Rida Setia, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya ingin kepada kelompok penaji, bagaimana kelompok penyaji mengidentifikasi dan memvalidasi kebutuhan pasar untuk dan layanan bisnis yang kelompok penyaji berikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Rida. Mohon untuk pertanyaannya, Rida. Terima kasih. Baiklah, apakah ada dari teman-teman yang mau bertanya lagi?
Oh. Oh. Hmm? Ya, itu Najwa Putri. Bisa dibisukan sebentar. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rida Setia, yaitu pertanyaannya bagaimana kelompok penyaji dapat mengidentifikasi dan memvalidasi kebutuhan pasar untuk produk dan layanan bisnis ini. Yang pertama kita ada analisis pasar. Kelompok penyaji harus melakukan analisis pasar yang komprehensif untuk memahami kebutuhan dan perilaku pelangganan. Ini meliputi analisis segmentasi pasar, target market, positioning, dan analisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Kedua yaitu kejadian literatur, dapat melakukan kajian literatur terkait dengan produk atau layanan bisnis yang dikembangkan. Yang ketiga yaitu interaksi dengan pemangku kepentingan. Melakukan interaksi dan pemangku kepentingan termasuk pelanggan potensial dan pesaing untuk memahami kebutuhan pasar secara lebih dalam. Yang keempat ada pengembangan spesifikasi kebutuhan. Mengembangkan spesifikasi kebutuhan yang jelas dan rinci untuk produk dan layanan bisnis yang dikembangkan. Spesifikasi kebutuhan ini harus sesuai dengan kebutuhan pasar dan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu pengujian dan evaluasi. Melakukan pengujian dan evaluasi produk atau layanan bisnis yang dikembangkan untuk memvalidasi apakah produk dan layanan bisnis tersebut memenuhi kebutuhan pasar. Pengujian dan evaluasi membantu dalam menentukan apakah produk atau layanan bisnis yang dikembangkan perlu perbaikan atau tidak. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Apakah Rida Septia paham dengan apa yang saya jelaskan? Baik, saya paham dengan apa yang diberikan jawaban oleh kelompok penyaji. Terima kasih kepada kelompok Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya moderator. Ya, silakan, Azizah. Perkenalkan, nama saya Aziza Rodatul Jana dengan NIM 230751440. Pertanyaannya, apa strategi yang telah ditetapkan oleh Zorah Offbeat sejauh ini? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Azizah. Mohon diketik di grup
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Azizah, yaitu yang pertama identifikasi prospek secara spesifik untuk memastikan penjualan kepada calon konsumen yang tepat. Yang kedua yaitu menawarkan produk dan layanan, atau layanan kepada calon konsumen yang telah dipilih. Yang ketiga yaitu mengeksplorasi strategi, menerapkan beberapa strategi untuk memastikan calon konsumer menggunakan produk dan layanan yang ditawarkan. Baiklah, cuman itu yang dapat saya sampaikan. Apakah Azizah bisa memahaminya atau ada Baik, tambahan terima lagi? kasih. Baik, terima kasih. Jawabannya sudah. Oke, sama-sama. Baiklah, sekian dari presentasi kami pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi